Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak ya. Kemarin saya coba bikin video reaction gitu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan ya banyak kurang sana sini ya. Kayaknya itu bukan reaction deh, itu mah lebih ke tanggapan ya. Kalau reaction kan biasanya kita belum nonton videonya baru kita bahas. Jadi reaksinya menarik gitu. Kalau itu lebih sekedar ketanggapan. Tapi nggak apa-apa lah, apapun namanya lah. Atau mungkin teman-teman punya video di YouTube ya yang bisa kita bahas sama-sama. Teman-teman bisa tulis di linknya di kolom komentar ya, nanti kita akan coba bahas sama-sama. Oke, hari ini kita akan coba lagi namanya, nggak apa-apa lah reaction aja ya namanya ya, udah tanggung. Ini sebuah video yang sering saya tonton juga, saya senang videonya. Jadi mungkin ada beberapa yang bertanya bagaimana sih prospek sabun manual ini di tengah gempuran teknologi gitu kan. Sekarang kita ada DTF, ada DTG, ada apalagi ya, Polyflex dan sebagainya. Apakah sabun manual masih diminati atau seperti apa? Nah, kita kan nonton videonya dari luar negeri dan intinya adalah walaupun di luar negeri kita tidak menolak teknologi ya, teknologi tetap kita adaptasi, kita adapt gitu kan. Nah, yang menarik adalah dengan berbagai teknologi itu, walaupun si tekniknya itu tetap sablon manual, tapi sudah dibalut dengan teknologi yang yang canggih gitu. Tapi sekali lagi intinya tetap sablon manual. Oke, kita tonton sama-sama ya. Ini videonya dari Song merchandise print. Oke, nih. Ini seperti biasa proses setting memisahkan desain berdasarkan warna. Sama di Photoshop kayaknya, itu juga di Photoshop. Lalu di print untuk proofing ya. Jadi kira-kira gambarnya kan seperti itu. Nah, ini adalah proses ulang lagi ya, proses pengolesan obat upgrade ke screen gitu. Kita masih pakai cutter, pakai tangan. Di sana sudah pakai mesin robot. Ingat, tekniknya tetap manual, tapi menggunakan teknologi yang ada gitu kan. Nah, dioles otomatis olesannya akan stabil. Nah, kita ketika dioles dikeringkan pakai hair dryer atau hot gun gitu kan, atau diinepin gitu semalaman di ruangan yang gelap. Di sana pakai oven sudah ada alatnya. Tonton aja. Ini, nah ini kalau kita kan prosesnya itu si film kita kan print ke media film ya, bisa HPS, Kalkir, atau Astralon. Nah di sana si tintanya itu tidak melalui media lagi, tidak melalui kertas lagi, tapi langsung ke screennya. Nah itu luar biasa nih. Mungkin buat teman-teman yang main DTG ya, itu kan dia tinta juga, itu kan langsung ke kaos ya. Nah mungkin bisa dipikirkan apakah bisa nggak itu langsung ke screen gitu. Mungkin kalau bisa itu bisa lebih mengurangi lagi produksi kertas ya, jadi lebih irit lagi, ramah lingkungan lagi. Jadi si tintanya tuh langsung ke screennya. Atau ini pikiran liar saya, mungkin si tintanya itu sudah bukan tinta lagi tapi obat upgrade gitu. Jadi si obat upgrade-nya itu sudah langsung ngeprint ke screen-nya polos, berarti di print itu langsung ke screen-nya itu sudah berbentuk film gitu. Jadi nggak perlu proses penyinaran lagi. Kemudian itu kan lebih memudahkan lagi.
Tapi di sini teknologinya mungkin baru ke sekedar si tintanya itu tidak melalui HPS, kalkir, atau Astron, tapi langsung ke screennya. Mantap. Oke, wih, keren. Cut ya. Langsung di upgrade. Nah ini tentu saja memerlukan waktu ya. Tapi kalau dilihat kayaknya ini si upgrade-nya model vakum, jadi tidak begitu lama ya. Kalau kan pakai yang lampu itu bisa 3, 4, 5 menit. Kalau ini mungkin hitungannya cukup detik ya. Dan tadi teknologi tadi. Matahari nggak main di sini. Oke, setelah sinar baru proses penyemprotan. Semprotnya juga pakai mesin bro. Wih, mantap. Dan inilah pemain utamanya. Wih, mantap. Wah ini mesinnya jadi udah otomatis ya. Nah ini proses. Nah ini namanya Pantone, apa namanya, bukan Pantene ya, Pantone. Jadi katalog warna lah, kayak panduan warna. Nah itu nanti ada komposisinya juga. Ini untuk warna ini, nah komposisinya tuh warna ini segini. Ini ada takaran. Itu mungkin yang sering, mungkin salah kaprah atau mungkin saya juga yang kurang pengalaman. Nah biasanya si Pantene ini dia itu diproduksi oleh si produsen tinta. Jadi kalau mau matok pakai Pantene ini, ia pakai tinta yang direkomendasikan oleh Pantene ini. Jangan beli Pantene yang ini pakai tinta yang mana gitu. Jadi nggak nyambung nantinya. Walaupun ya sebagai patokan sih sah-sah aja ya, bisa-bisa aja. Dan ini harganya lumayan, kalau nggak salah 1 juta, 1,5 juta gitu. Pantene warna. Gitu. Jadi bentuknya kayak kipas. Nanti warnanya berkelompok di ungu, tua sampai muda, biru, tua sampai muda, seperti itu. Kemudian ada rezekinya kita bisa beli ya. Pantene warna. Ini masih proses proofing dulu. Jadi yakinkan warnanya sama. Kalau sudah fix, baru masuk proses produksi. Nah, besutannya dia pakai mesin, pakai robot istilahnya. Dengan begitu hasil sablonannya itu, hasil besutan itu stabil gitu. Biasanya kalau pakai tangan manusia, apalagi jam-jam siang nih, jam 9 kita nyablon sama jam 2 kalau kita paralel terus nyablon, itu hasilnya akan beda. Kalau pagi-pagi itu tenaga masih kuat, kalau siang jamnya makan siang belum makan, itu kemungkinan agak sedikit berkurang gitu. Jadi kalau pakai ini pasti stabil. Biasanya akan terasa kalau sablonan separasi gitu, separasi atau rasteran, karena beda tekanan itu ngaruh gitu, volume tinta yang keluar. Kalau blok-blokan atau vektor cenderung aman. Separasi ini yang agak riskan. Makanya jangan salah, kalau untuk yang baru belajar, saya juga masih belajar. Kadang kalau nyablon rasteran, CMYK terutama ketika nyablon selosin, itu antara satu dan yang lainnya kemungkinan ada yang beda gitu. Itu karena tadi tekanannya kurang rata, kurang stabil, kurang konstan. Jadi ada yang dominan cyan, ada yang dominan magenta, sehingga warnanya agak berbeda. Walaupun tidak jomplang jauh ya, kalau diperhatikan seksama, mungkin agak beda. Jadi ini digesutnya pakai mesin. Sudah pakai curing, flash curing ini, jadi nggak perlu pakai hot gun lagi. Jadi ya kita tinggal sebagai teknisi aja mengawasi mesin-mesin ini bekerja. Nah kalau ini namanya conveyor atau curing yang untuk mematengin aslinya. Kalau tadi kan cuman flash curing, artinya mengeringkan, mematangkan secara cepat aja gitu, sebelum ditimpa atau sebelum naik warna selanjutnya. Jadi untuk sementara, nah untuk finishingnya itu di conveyor ini. Nah, ini
Nah ini labelnya kok digunting ya. Nah biasanya kaos-kaos luar itu dia pakai kayak ini kaos-kaosnya udah jadi ya, kaos polosnya udah jadi gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar kaos Gildan atau Fruity Loop gitu kan. Nah itu pakainya yang kayak gini. Maksudnya di luar pakainya Gildan gitu seperti itu. Jadi dulu kan sempat booming tuh kaos Gildan, kaos luar negeri gitu, yang nggak ada ini, yang build up tuh yang nggak ada jahitan samping. Dan di sana juga kebanyakan nyablon itu pakai pakai kaos jadi gitu, kaos polos yang udah jadi. Karena mereknya itu sama, jadi digunting aja sama dia. Dan dikasih lebar sendiri, pakai mesin juga dong. Mantap, untuk labelnya itu pakai mesinnya khusus tersendiri. Sampai ngelipatnya pakai mesin, nggak pakai kardus lagi. Mantap nih. Mantap. Itu untuk di display dan lupa di foto. Mantap. Oke. Intinya adalah bahwa untuk sablon manual jangan khawatir, saya rasa masih banyak dicari. Kuehnya masih ada di tengah gempuran teknologi yang ada. Kita lihat di video ini, walaupun ini videonya udah lama ya, udah beberapa tahun yang lalu, kemungkinan sekarang teknologinya udah beda. Tapi intinya tekniknya tetap manual, tetap manual, cuman dikolaborasi dengan teknologi yang ada sehingga lebih memudahkan. Tapi intinya tekniknya tetap manual. Dan kemungkinan juga investnya juga tidak sedikit gitu. Kita bagaimana yang masih pakai papan banting, insya Allah masih ada jalannya. Yang penting terus perbaiki kualitas dan memegang amanah dari konsumen gitu. Saja mungkin untuk sharing kita kali ini tentang teknologi di dunia screen printing manual gitu. Jadi jangan khawatir, masih tetap diminati gitu kan. Kita contoh ke luar negeri, tekniknya masih manual tapi dengan teknologi yang terbaru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.